Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah komik lagi. Dan komik ini tuh banyak banget dari kalian yang nge-request minta gua cepet-cepet buat nge-review ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yang akan gua review hari inilah Teng 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 Teng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah komik The Liminal Zone Season 1. Seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas saja. Untuk penampakan covernya, jadi seperti inilah dia penampakan covernya, bener-bener artistik banget. Ini adalah salah satu cover komik dari Junji Ito yang menurut gue pribadi cukup unik ya, karena teman-teman bisa lihat di bagian sini tuh bener-bener artistik banget, bener-bener kayak seni banget ya. Untuk desain kotanya si Weeping Woman yang nanti akan gua jelasin di bagian dalam, cakep ya, kombinasi warna coklat ya dibalut dengan tulisan The Liminal Zone, menggunakan UP spot di tulisan The Liminal Zone berwarna ungu seperti ini, benar-benar cakep banget. Di sini ada tulisannya season 1 yang berarti ini ada lanjutannya, teman-teman. Info aja ya, untuk season 2-nya itu akan dirilis ya di Indonesia kalau nggak salah tuh bulan Agustus. Semoga aja lancar untuk season 2-nya, karena ini tuh adalah salah satu komik Junji Ito yang paling baru ya, karena ini tuh dibuat waktu pandemi COVID-19, yaitu tahun 2021. Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini juga ada UP spot di bagian gambar patung Bunda Marianya. Ini benar-benar cakep kalau seandainya teman-teman gerakin kayak gini tuh. Wow. Dan di bagian sini juga ada sinopsis singkat tentang ceritanya yang ditulis juga dengan menggunakan UP spot. Kalau seandainya teman-teman pegang ini terasa kayak agak timbul kayak gitu, agak kasar gitu dibandingkan dengan cover yang lainnya yang dop kayak gitu, teman-teman. Dan di sini harganya adalah 70.000 dan untuk dewasa. Untuk spine covernya seperti ini, ada tulisannya The Liminal Zone Season 1. Nah, yang gue suka juga dari komik ini, jadi seperti Black Paradox, dia udah nggak pakai jaket buku. Jadi gue senang banget sama yang nggak pakai jaket buku ya, karena kita nggak perlu ribet gitu kalau pas buka bukunya. Jadi di sini tuh dia pakai kuping buku, teman-teman, seperti ini ya, warnanya coklat. Dan uniknya lagi ya, untuk kuping bukunya kalau seandainya teman-teman buka di sini dan digabungin, nah ini jadi patung si Bunda Marianya. Wow. Oke, kita bahas di halaman awal di sini. Pertama kita lihat ada halaman warna yang dibuat dengan kertas art paper seperti ini. Ini adalah si gambar Weeping Woman untuk cerita yang pertama. Jadi halaman warnanya, art papernya cuma dipakai di satu halaman ini doang. Nah, jadi gua mau cerita sedikit ya. Untuk komik Liminal Zone ini adalah salah satu komik Junji Ito yang beda, karena ini tuh untuk pertama kalinya Junji Ito menerbitkan komiknya itu pada platform aplikasi digital, yaitu Line Comic. Nah, jadi pas Covid itu Junji Ito tuh coba-coba ngerilis komiknya di aplikasi digital kayak gitu ya. Dan ini tuh berisi hanya 4 judul, teman-teman. Nah, yang gua bingung ini tuh dia nggak masuk ke story collection ya, dan nggak masuk ke one shot juga. Jadi gua bingung ini masuknya ke versi yang mana ya. Jadi ini mungkin edisi yang baru atau gimana gitu ya, karena dia pakai season 1. Ini di komik-komik yang lainnya dia nggak pakai season kayak gitu, teman-teman ya. Jadi mungkin itu kayak semacam segmen baru kayak gitu mungkin ya. Gua kurang tahu juga ya. Buat teman-teman yang tahu ini untuk versi atau edisi mana, tolong tulis di kolom komentar. Oke. Nah, untuk ceritanya di sini ada 4 cerita ya. Ada The Spirit Flow of Aokigahara, Weeping Woman Way, Madonna, dan Slumber. Ceritanya sendiri ya, gua bener-bener suka hampir semuanya. Jadi yang kurang itu yang apa ya, yang mereka masuk ke apa namanya itu, aliran air gitu ya, agak-agak ngelawak tapi ya tetap keren juga sebenarnya, absurd khas Junji Ito kayak gitu, teman-teman. Nah, gua nggak bakal spoiler tentang ceritanya ya. Untuk ceritanya sendiri di sini bener-bener luar biasa ya. Menurut gua ini adalah salah satu komik Junji Ito yang wajib kalian koleksi, karena walaupun ini cuma 4 cerita ya, tapi menurut gua ceritanya itu bener-bener keren-keren semua. Dan yang paling gua suka di sini adalah gambarnya. Jadi dari semua
komik Junji Ito versi Indonesia yang udah pernah gua beli, ini adalah salah satu cetakan terbaik ya sejauh ini. Karena di antara komik Junji Ito rilisan Indonesia yang lain, ini tuh gambarnya yang paling tajam. Teman-teman bisa bandingin nih kalau seandainya teman-teman punya yang lain. Bagus sih, mungkin karena ini keluaran terbaru ya. Mungkin Junji Ito pakai apa ya, teknik atau pakai aplikasi baru atau apa, gua kurang paham juga. Tapi intinya ini benar-benar upgrade banget. Jadi pas gua baca di awal, wah ini kok terang gitu, terus bersih gitu, detail. Dan gue cukup suka juga ya, karena di komik ini si Junji Ito itu menambahkan sedikit elemen baru ya di komiknya, yaitu ada arsiran-arsiran seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, biasanya dia kan nggak pernah ngasih arsiran-arsiran kayak gitu kan, kayak gini tuh. Teman-teman bisa lihat arsirannya, walaupun dia hanya menambahkan sedikit arsiran kayak gitu teman-teman, tapi berasa upgrade gitu teman-teman. Jadi kayak berasa lebih detail banget ya. Ini yang gua nggak temuin di komik dia yang lain. Teman-teman bisa lihat ya, biasanya yang kayak gini tuh dia polos aja gitu kan. Tuh teman-teman bisa lihat nih, contohnya ini tuh, ada kayak arsiran-arsirannya, walaupun sedikit gitu, tapi efeknya itu luar biasa teman-teman. Gua seneng banget sih. Dan dia juga udah menambahkan sedikit efek-efek kayak gini teman-teman, kayak efek pencahayaannya tuh. Nah kayak gini tuh. Nah ini bener-bener gue suka banget sih ya. Menurut gue minor update, tapi efeknya tuh bener-bener kerasa bagus gitu teman-teman. Nah ini tuh cerita pertama tentang The Weeping Woman. Ini juga salah satu cerita yang menurut gue bagus ya. Ceritanya tentang seorang pasangan yang tiba-tiba datang ke sebuah desa gitu, dimana desa itu ada kayak mata pencaharian gitu. Jadi pekerjaannya itu adalah wanita menangis. Jadi mereka tuh dibayar buat menangis di rumah duka atau orang-orang yang sedang meninggal kayak gitu teman-teman. Jadi singkat cerita, di desa wanita penangis itu ada semacam misteri lah, intinya kayak gitulah. Nah buat teman-teman yang penasaran, teman-teman baca aja lah ya, karena ini benar-benar keren ceritanya, gue suka. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada banyak efek-efek baru di komik ini. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Tuh ada kayak lebih detailin dia teman-teman. Gue cukup suka sih. Nah untuk gambarnya juga ini lumayan serem teman-teman. Tuh terutama di bagian, wow ini bener-bener creepy banget, bener-bener serem banget ya. Arsiran si Junji itu ini bener-bener masterpiece banget ya. Walaupun dia sebenarnya dalam ceritanya nggak horor sebenarnya, bukan cerita horor yang serem, tapi horornya tuh apa ya, unik ya. Ciri khas Junji itu tuh dia bikin horor tapi unik gitu teman-teman. Dan kita tuh dibuat nggak bisa nebak alur ceritanya tuh ke depannya bakal seperti apa. Itu yang bikin gua suka sama Junji Ito ya. Jadi kita tuh dipaksa menebak-nebak, nanti kelanjutannya seperti apa gitu. Penasaran, jadi pengen baca terus gitu kan. Nah untuk cerita yang kedua, ini juga gue suka nih, tentang Madonna. Ini vibes-nya kayak ala-ala apa ya, horor Amerika, horor Hollywood gitu teman-teman. Gue cukup suka ya. Tapi di sini agak sedikit menyentil apa ya, tentang sebuah agama kayak gitu ya. Mungkin bagi orang yang punya agama yang sama seperti di cerita ini mungkin agak merasa gimana gitu ya pas baca cerita Madonna ini. Tapi ini gue akuin ini juga cukup keren sih Madonna ini. Jadi cerita yang Madonna ini juga latar belakangnya tuh beda sama komik-komik dia yang lainnya teman-teman. Ini fresh sih menurut gua. Nah ini seperti yang gua bilang tadi tuh, ini bener-bener baru teman-teman nih. Seperti yang gua bilang ya, arsirannya itu bener-bener nggak pernah dia pakai di komik-komik dia yang sebelumnya teman-teman. Jadi minor update tapi efeknya tuh terasa gede banget. Ini bener-bener bagus banget ya. Nah di cerita kedua ini gua sukanya adalah dia bener-bener ada plot twist. Plot twistnya menurut gua cukup bagus teman-teman. Nah ini tuh bercerita tentang sekolah kayak gitu, kayak sekolah Kristen atau sekolah agama apa gitulah ya. Ada sebuah misteri di sekolah itu yang belum terpecahkan. Ada sesuatu hal yang aneh kayak gitu lah. Buat teman-teman yang penasaran, baca aja lah ya. Tuh ada hal-hal yang aneh dikeluar dari telinganya. Ini adalah salah satu ciri khasnya si Junji itu, yang selalu menampilkan hal-hal yang aneh, yang absurd ya. Nah ini gambarnya bener-bener, wah ini bener-bener bagus banget ya. Ini bener-bener vibes-nya itu kayak horor-horor Hollywood. Buat teman-teman yang penasaran ini apa ya, langsung aja baca komiknya, dijamin ini bener-bener keren ceritanya ya teman-teman ya. Nah yang selanjutnya itu kita punya komik ini Aokigahara. Apa sih judulnya tadi? The Spirit Flow of Aokigahara. Ini juga ceritanya awalnya cukup bagus ya, tapi
bagian ke belakang kok makin agak konyol gitu kan. Tapi itu memang ciri khasnya Junji Ito ya. Jadi mereka tuh pergi ke sebuah apa sih kayak hutan kayak gitu. Hutan yang jarang dijamah gitu lah teman-teman ya. Tapi di sini tuh ada keanehan di mana mereka menemukan sebuah gua yang bisa mengeluarkan semacam apa ya, kumpulan arwah manusia yang berbentuk jadi kayak sungai kayak gitu teman-teman. Nah, pas mereka masuk ke dalam sungainya, si tubuh mereka itu jadi makin apa ya, makin estetik gitu. Apa sih gua bilangnya? Apa ya? Kayak tubuh artnya si Squidward gitu teman-teman. Ini cukup agak menggelitik sih ceritanya ya. Nah, dan untuk cerita yang terakhir itu Slumber, dan ini juga bener-bener keren banget. Ini juga ada plot twistnya ya teman-teman ya. Awalnya gua ngira kayak gitu, tiba-tiba kayak gitu di endingnya. Ini juga bener-bener keren sih. Jadi intinya tuh si dia ini, pemeran utamanya itu terbangun. Setiap dia bangun itu selalu ada pembunuhan, yang pembunuhannya itu sama seperti di mimpinya. Jadi misteri apa sebenarnya yang ada di mimpinya si cowok ini? Jadi biar teman-teman gak penasaran, teman-teman baca langsung aja ya. Intinya di komik ini walaupun dia hanya 4 cerita, tapi bener-bener padat gitu ceritanya, dan bener-bener keren semua ceritanya. Gua suka banget. Jadi ini adalah salah satu komik yang gua rekomendasiin ya buat teman-teman yang mau mulai baca Junji Ito ya. Juga ini adalah salah satu yang gua rekomendasiin. Kalau teman-teman belum pernah baca Junji Ito ya, gua juga merekomendasiin ini untuk komik pertama yang kalian baca, karena ini bener-bener keren dan gak terlalu tebal juga komiknya tuh, jadi pas lah ya. Nah, ini tuh komiknya diterbitin tahun 2021 ya. Ini komik Junji Ito tahun 2019. Kita kasih perbandingan sedikit ya untuk artnya. Jadi ini adalah komik sebelum si Liminal Zone. Teman-teman bisa lihat untuk gambarnya. Di sini tuh dia juga udah pakai kayak gini, apa sih namanya tuh, kayak bayangan-bayangannya. Cuma dia belum pakai yang arsir-arsiran kayak gitu teman-teman nih. Dia masih polos kayak gini. Tapi kalau yang di Liminal Zone dia udah pakai arsiran teman-teman. Ini tuh satu komik sebelum Liminal Zone ya tuh. Dia masih polos gitu kan. Ini tuh bener-bener di-update cara gambarnya si Junji Ito, dan gue suka banget sih ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi ya buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini teman-teman. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.